Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang dimulai dari Ahmadu Dairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama mengenai data penelitian. Data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data merupakan materi mentah yang membentuk semua laporan penelitian. Jadi data itu harus ada ya di dalam suatu penelitian. Itu sebagai bukti, sebagai fakta yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun suatu informasi. Baik, di sini data itu dapat diartikan secara luas dan dapat juga diartikan secara sempit. Apa sih pengertian data secara luas? Jadi pengertian data dalam arti luas adalah sekumpulan informasi yang dapat dibuat, diolah, dikirimkan, dan dianalisis. Jadi data itu sekumpulan informasi. Dari informasi itu kita bisa tahu, kita bisa mengolah suatu kejadian. Kemudian data dalam arti sempit, dalam konteks penelitian, maka yang dimaksud dengan data adalah data penelitian. Kemudian data dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, sumber, dan pengukurannya. Pertama, berdasarkan sifatnya, data ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Kemudian berikutnya berdasarkan sumbernya, data ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Dan yang terakhir, berdasarkan skala pengukurannya, data itu ada 4 macam, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Sekian dari saya mengenai data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber data. Sumber data yaitu asal-usul atau subjek dari mana seorang peneliti mendapatkan informasi atau data yang selanjutnya akan dijadikan penguat dari hasil penelitiannya. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber data primer, yang kedua sumber data sekunder. Lalu penjelasan mengenai masing-masing sumber data itu akan dibahas dalam tabel di bawah ini. Yang pertama yaitu sumber data primer. Sumber data primer, pengambilan data pada sumber data primer yaitu dengan cara menggunakan instrumen pengamatan, wawancara dengan narasumber, catatan lapangan, dan penggunaan dokumen-dokumen tertulis. Sedangkan sumber primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Jadi, sumber data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara kepada sumber secara langsung. Jadi, sumber data primer juga bisa disebut sebagai jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tanpa melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Lalu, pencarian data primer ini secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, pencarian sumber data primer ini bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama metode survei. Metode survei ini adalah peneliti bisa mengumpulkan data menggunakan penyataan tertulis dan lisan. Penulis ini melakukan wawancara kepada narasumber yang sesuai dengan tema untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan untuk pelengkap hasil penelitian.
Yang kedua yaitu metode observasi. Nah, metode observasi ini peneliti juga bisa mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kejadian atau aktivitas yang terjadi di tempat narasumber atau di tempat yang dibutuhkan untuk mencari hasil penelitiannya. Jadi penulis datang ke tempat narasumber untuk mengamati aktivitas yang terjadi, untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan apa yang dilihat dan sesuai dengan kenyataannya. Kemudian data sekunder akan dijelaskan oleh Siti Nurfaisyah. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer. Bisa didapatkan melalui studi kepustakaan, buku, dokumentasi, arsip tertulis, dan lain sebagainya. Berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan. Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Data sekunder tidak spesifik untuk kebutuhan peneliti, serta tidak memiliki kendali untuk menentukan kualitas data. Data sekunder umumnya ditemukan sebagai data yang telah disusun dan diolah sehingga hasilnya lebih rapi dan sempurna. Meskipun begitu, data sekunder tidak jarang diperoleh dari data primer yang diolah menggunakan metode statistik. Sehingga bisa disimpulkan, sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen tertulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dan sebagainya. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya, bila dilihat dari segi cara atau metode pengumpulan data, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan dari keempat tersebut. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sumber data primer dan metode pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah yang diambil peneliti untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Menurut J.R. Racco, metode pengumpulan data antara lain, yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Tidak semua data diperoleh dengan observasi, sehingga peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta, atau realita. Langkah-langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif yaitu yang pertama, menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. Kedua, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Yang ketiga, mengawali atau membuka alur wawancara. Yang keempat, melangsungkan alur wawancara. Yang kelima, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Yang keenam, mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Adapun tujuan dari wawancara adalah untuk mendapat informasi yang tidak dapat diperoleh dengan observasi atau kuesioner. Yang kedua, pertanyaan dalam wawancara penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta, atau realita. Kemudian fungsi dari wawancara adalah untuk menggali informasi dari narasumber dan mendapatkan informasi dan data yang objektif dan berimbang. Lalu yang kedua adalah observasi. Pengamatan atau observasi berupa kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Metode observasi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan observasi, peneliti akan mendapat pengalaman dan pengetahuan yang sangat personal yang terkadang sulit diungkapkan dengan kata-kata dan hal tidak diucapkan oleh partisipan dalam wawancara. Tujuan dari observasi yang pertama, mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang sangat personal yang terkadang sulit untuk diungkapkan kata-kata. Lalu yang kedua, menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian. Fungsi dari observasi yang pertama, untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya, dan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya the kuesioner. Yang kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. Daftar pertanyaannya dibuat secara 28 struktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda atau multiple choice question dan pertanyaan terbuka atau open questions. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi dari responden. Adapun juga tujuan dari kuesioner adalah mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, mendapatkan data dengan reliabilitas dan validitas yang setinggi mungkin. Dan fungsinya yang pertama, guna mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan catatan permanen. Yang kedua, guna menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Yang ketiga, pembuatan evaluasi program bimbingan. Dan yang terakhir, guna mengambil sampel sikap atau pendapat dari responden. Yang kedua, ada dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Biasanya dokumentasi
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dan tujuannya memberikan informasi mengenai isi dokumen bagi yang memerlukan, menyiapkan alat bukti dan data mengenai keterangan dokumen, menyimpan dan menyelamatkan fisik serta isi dokumen. Dan fungsinya adalah untuk menyediakan informasi terkait isi dokumen untuk penggunanya, alat bukti, dan data akurat terkait keterangan dokumen, melindungi dan menyimpan fisik isi dokumen tersebut, dan juga menghindari adanya kerusakan dokumen. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.